Halo, balik lagi bersama saya Aditya Raharja dalam segmen Dimex Talk. Let's talk about trading. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu tema yang berjudul yaitu cara menghindari toxic circle dalam trading forex, yang dimana saya akan membawakan tema ini tidak sendirian, tentunya dengan salah satu narasumber saya, salah satu masti juga dari Dimex Official Pusat Bandung. Siapa lagi kalau bukan Natasha Priyanka. Halo guys, I'm coming back setelah sekian lama. Oke, kalau Natasha Priyanka mungkin udah sekian lama ya, tapi kalau saya ini baru pertama kali, jadinya agak belibet juga membawakan acaranya. Oke lah. Panggil aja singkat namanya, boleh Elizabeth atau Katie misalkan ya. Elizabeth Maceno. Sorry. Yang biasa di Asia Afrika. Oke, Nata aja yang pendek. Oke, kita panggil Miss Nata aja atau Nona Nata ya, Alah, biar lebih nakal. Nona Nata. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin baik, walaupun agak batuk ya, lagi musim, jadi harus jaga kesehatan kita semua ya. Gimana Mas Adit? Sehat? Alhamdulillah. Cuman beberapa hari ke belakang saya baru sembuh dari sakit juga ya, baru siuman. Jadi nggak terlalu bisa bawa acara ini terlalu energik ya, karena masih agak lemes gitu. Padahal tadinya mau jungkit-jungkit katanya di sini ya. Iya, kita tadinya ada segmen akrobat juga, cuman gagal. Oke, balik lagi ke topik nih. Menurut Nona Nata, apa sih toxic circle dalam trading forex itu? Oh, jadi langsung aja ya. Oke, mungkin kita sharing-sharing di sini. Toxic kan seperti yang kita tahu konotasi artinya tuh negatif gitu ya. Kalau toxic circle berarti suatu lingkungan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan yang lain gitu sih kalau menurut pengertian aku sendiri. Ya, berarti suatu lingkungan yang negatif lah, yang nggak baik buat diri kita yang sendiri, bisa membawa dampak negatif gitu. Nah, kita ngomongin dalam dunia trading forex nih. Kalau Nona Nata pernah nggak terjebak dalam suatu circle toxic trader itu sendiri? Oke, jadi kita ini berbicara tentang trading forex ya. Iya. Karena kalau misalkan toxic circle yang lain nanti ngomongin orang. Iya, itu beda lagi ya. Itu beda lagi. Jadi kita di sini konteksnya adalah circle yang toxic dalam dunia trading forex. Kalau aku pribadi sih jujur pernah ya. Pernah itu saat waktu ya masih coba main kecil-kecilan gitu kan, trading di masih juga dulu di broker luar. Dengan teman-teman seadanya gitu kan, kayak kita ke kampus atau main, ternyata mereka tuh udah ada beberapa orang yang main trading juga gitu. Nah, kebanyakan dari mereka menurut aku sekarang baru aku sadari bahwa itu toksik adalah pada saat itu modal juga kan gak besar ya pada saat itu. Terus mereka itu kebanyakan ada yang serakah, ada yang tradingnya ugal-ugalan gak pakai SL gitu ya. Terus juga ada yang gambling, malah tebak-tebakan, mereka nggak tahu ilmunya, dan tanpa disadari perlahan-lahan itu tuh bisa nular ke saya pribadi. Tapi untungnya nularnya hanya sedikit lah ya, mungkin dalam segi greedy-nya gitu. Tapi lama-lama menyadari kan negatifnya lebih banyak nih. Oh, berarti kita harus segera mengubah atau menarik diri kita dari suatu lingkungan yang toksik itu dalam trading. Oh iya. Karena kan ini perihal uang ya, bukan iyalah tentu. Pertemanan semata. Bukan sekedar pertemanan semata lah. Betul. Ini menyangkut pautkan dengan uang, dan biasanya kalau udah sangkut paut dengan uang itu adalah sensitif. Betul. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih sebuah circle gitu. Nah, lalu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa lingkungan Miss Nata itu atau Nona Nata sebelumnya itu adalah sebagai, bisa dikatakan sebagai circle yang toksik itu, apa sih tanda-tandanya? Oke, jadi contoh sikap aja mungkin ya. Ini kan berdasarkan pengalaman ya. Contoh sikap misalkan kita lagi nongkrong-nongkrong nih ya sama teman-teman, misalkan ada 1, 2, 3 orang mungkin termasuk saya yang trading. Di situ kayak OP dong, gedein lotnya, kan kayak gitu kan, udah bisa bikin panas psikologi seseorang ya. Jadi bikin yang kita enak aja nih, gue nggak boleh kalah gitu kan. Tapi ya dulu pada zaman dulu lah ada kayak gitu ciri-cirinya. Terus juga ada juga teman yang harusnya kalau kita ketemu itu kan quality time ya, tapi malah main HP aja mantengin karena dia misalkan nggak pakai SL gitu. Ya mungkin itu jadi ciri-cirinya. Dan biasanya ciri-ciri yang toxic circle ya, yang kalau saya amati itu biasanya full margin.
Benar ada juga tuh ya. Low margin itu biasanya meskipun kita menggunakan lot kecil 0,1 tapi itu bisa layering bisa 10, 20. Saya sering banget nemuin kasus seperti itu dan biasanya itu kasusnya termakan iming-iming iklan dari salah satu marketing broker lah bisa dikatakan yang bilang kita lebih aman pakai lot kecil padahal kalau kita perhitungkan lagi dengan layering yang mereka gunakan ya itu nggak aman sih. Sama-sama aja sebenarnya ya. Iya setuju lah itu toxic kayak sih. full margin. Oke. Lalu dampak yang paling bahayanya itu apa sih dari toxic circle ini buat trader? Oke, dampak secara mungkin mental atau dari hasil tradingnya Oke, mungkin ada dampak dari mental ya pastinya tadi kita jadi ketularan atau keikut-ikut ya. Teman kita tradingnya greedy, kita juga bisa jadi greedy. Atau teman kita tidak pakai ilmu, kita juga tidak pakai ilmu. Kayak kalau minyak wangi kita berteman sama orang yang jual parfum, akan bau parfum. Tapi kalau bau bangke gitu kan, akan bau bangke juga. Bangkainya boleh disensor panitia. Tolong. Nanti ditambah sound tit gitu. Nah, oke. Tit. Nah, Oke. Nah, itu tadi sampai mana? Mental ya. Mungkin kita bisa ketularan itu terus jadi mudah emosian mungkin jadinya kan. Dampak bahayanya tuh karena kita panas ingin berkompetisi dan yang lainnya dengan teman-teman segala macam. Apalagi kalau kita kondisi loss teman-teman profit itu kan jadinya gampang emosi juga ke kita padahal orang yang nggak salah bisa kena marah gitu kan contohnya. Itu. Tapi kalau misalkan dampak dalam hasil trading ya udah pasti minus atau enggak MC. Udah itu aja. Gak bakal jauh ya karena itu tadi seperti yang saya bilang tadi kebanyakan yang toxic trader itu adalah mereka menggunakan gaya trading yang scalping cuman scalpingnya itu salah kaprah yang jadi seharusnya gimana? dia trading cepat tapi dia malah trading dengan banyak layer itu kan salah. Oke, berharapnya tadi main pendek doang main gitu ya. pendek cuman hasilnya bisa profit ratusan dolar dalam waktu sekejap padahal kan nggak bisa gitu ya. Itu harus disesuaikan juga dengan modal yang kita gunakan. Resikonya lebih besar juga gitu ya. Ya. Nah biasanya yang membuat circle trader menjadi toxic tuh karena apa sih? Kompetensi kah? Overconfidence kah? Atau ada hal lain dari mereka itu? Oke, kalau misalkan suatu lingkungan ya, menurut saya lagi nih opini karena kita berbagi pendapat ya. Mungkin awalnya ada juga orang-orang yang pertamanya mereka awam gak tahu apa-apa, jadi nggak pakai ilmu tradingnya dan loss, jadinya mencoba lagi untuk trading tapi yang lebih ngasal-ngasal lagi udahlah nanggung aja gue udah loss. Jadi jatuhnya kayak nganggap itu judi gitu kan. Padahal kan ini bisnis, bukan yang judi. Terus mungkin awalnya juga bisa juga ketularan teman lingkungannya sendiri, komunitasnya sendiri atau justru terlalu sendiri. Jadi nggak ada teman untuk belajar gitu kan bisa aja. Jadi nggak ada teman sharing. Nggak ada teman sharing itu sangat penting sih, sangat penting. Iya, gitu. Lalu biasanya nih mulai merasa lingkungannya tidak sehat itu apa langkah pertama Nona Nata yang suka lakukan kayak ini lingkungan udah nggak benar nih kayaknya gue harus ninggalin lingkungan ini nih. Oke, jadi gue kayak kebawa-bawa gitu ya. Biar nggak kebawa lebih lanjut lagi gitu. Oke, ini berdasarkan pengalaman sendiri pada saat itu pernah ada di lingkungan toksik seperti itu dalam trading yang lama-lama disadari tuh pertama loh kok malah jadi gua gak nyaman ya trading. Pertama itu kan yang kita rasain kok malah jadi pusing gitu harus ngeliatin chart atau malah berlomba-lomba atau kompetisi itu tadi teman gua nggak boleh lebih dari gua nih profitnya atau kayak gitu kan itu penyebab apa tadi pertanyaannya lupa. Cara biar kita bisa keluar dari lingkungan Nah toksik. pertamanya kita sadar dulu akan hal itu kan. Lama-lama mulai gak nyaman atau bahkan kita jadi ikutan minus ya karena gaya tradingnya begitu. Tapi setelah disadari ada satu hal mungkin tapi kita harus jalani itu. Yaitu pertama kita harus punya prinsip aja sih. Prinsip bisa menjaga diri dan menjaga komit kita terhadap bisnis ini. Jadi anggap ini bisnis bukan mainan. Jangan berlomba-lomba mau orang hasilnya besar kita harus berbahagia dong. Mau teman kita hasilnya besar justru kita harus berbahagia. Atau teman kita lagi di bawah kita harus bisa menyemangati. Jangan juga kebawain jelek dan yang lain-lain. Jadi kita harus punya prinsip sendiri bahwa ini bisnis bukan lomba-lombaan. Terus jadi jangan ngasal gitu kan. Jangan ngasal dalam transaksi ngikutin orang segala macam. Kita harus punya pendirian.
apa namanya, planning kita apa, teknik kita apa, kita harus punya pendirian sendiri. Jadi nggak harus melulu ikut-ikutan orang. Oke, berarti trading itu bisa dikatakan bukan siapa yang paling cepat kita dapat profit, tapi siapa yang paling bisa bertahan lebih lama dalam dunia trading. Ya ampun, setia. Itu intinya ya. Itu. Drum. Sepi banget ini studio. Seru banget. Oke, lanjut nih. Oke. Kita kan tadi udah ngomongin tentang toxic circle dan cara keluar dari toxic circle itu. Lalu cara tersendiri dari Nona Nata untuk membangun sebuah circle yang lebih sportif, yang lebih positif itu gimana sih? Oke, mungkin kebetulan ya kalau saya kan dari Didimax juga sebagai trading analis dan tentunya pasti punya grup pribadi, intinya untuk saya dan teman-teman trader saya yang dari luar kota dan lainnya. Intinya pertama kita untuk membangun circle trading itu atau komunitas trading atau segala macam itu didasarkan pada edukasi, didasarkan pada pembelajaran. Bukan hanya itu kita bikin komunitas untuk apa namanya pamer profit atau untuk membuli bahkan atau apa namanya untuk iklan atau promosi aja, enggak ya. Jadi pertama harus dilandasi oleh ini kita bikin tuh apa sih tujuannya, di situ sharing segala macam. Insya Allah itu akan bertahan lama dan langgeng. Jadi pertama kalau mau buat komunitas, landaskanlah untuk edukasi dan bermanfaat untuk orang lain seperti Didimax gitu. Iya, jadi balik lagi kepada niat awal kita seperti apa ya. Oke, studionya banyak banget penonton, ini ada tribun ya guys kalau kalian mau tahu nih. Banyak ini Iya. ada 3.000 penonton banget. 3.000. Dan Iya. pokoknya ini juga termasuk dalam apa ya, circle yang positif lah. Positif. Trader. Nah, Sebelah sini positif, sebelah sana negatif. auranya macam-macam lah kalau di sini Oke. ya. Cuman kebanyakan positif. Alhamdulillah sih. Ya. Lalu nih, kita coba ngomongin pesan lah. Apa sih pesan yang bisa dipetik buat trader pemula biar mereka itu yang mau terjun ke dunia trading forex itu nggak terjebak dalam circle yang toksik tadi? Oke, jadi kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di luar sana tahu Sumedang. Aduh. Aduh. Sangat bagus sekali ya Ya. kawan-kawan tahu. Oke, sorry. Ini episode terlucu deh. Nah, kalau semua tahu ya mungkin arti kata pilih-pilih teman. Iya, betul. Itu kan kadang dianggapnya negatif, benar nggak? Si Etama pilih-pilih, sorry ya karena saya orang Sunda ya. Jadi mana mah pilih-pilih babaturan teh maninya anu kasep mana deketan, anu goreng mana jauhan, bahkan dicuduhan. Metodenya. Nah, justru pilih-pilih teman itu bisa jadi menurut saya itu positif. Kenapa? Saat kita jadi trader yang pemula, justru kita tuh harus pilih-pilih ya, pilih-pilih banget di mana kita akan trading, terus di mana kita akan bersosialisasi trading atau berteman dengan siapa dalam trading, ya kita harus pilih-pilih dong. Iya. Emang mau temenan sama scam nanti di buron ikut kena atau misalkan nanti kita ikut ketipu. Jadi pertama itu ya kita tetap harus pilih-pilih di mana brokernya yang bagus, dari segi legalitas aman gitu ya. Terus lingkungannya juga enak, bagus. Dan bisa positif yang tadi dilandaskan pada edukasi dan pembelajaran. Gitu. Jadi kita pertama harus pilih teman ya. pilih. Gak apa-apa. Biasanya banyak teman yang di depan itu baik, di belakang malah menusuk ya guys. Allahu. Drum cina. Oh, nggak ulang. Itu ya. Oh mungkin di sini pada ngantuk ya guys. Pada ngantuk karena kita ke bagian segmen terakhir. Ya ini kalau nggak salah jam 2 subuh ini. Iya, ini udah malam banget Pak. Jadi effort ini harus di like, subscribe dan di share. Nah itu jangan lupa ya. Drum lagi. Oke, jadi semua jangan lupa sahur karena sebentar lagi kita sahur. Iya, nggak kerasa ya puasa ini sekitar 3 bulan lagi. Buat yang punya ini apa? Hutang puasa ya, jangan lupa dikodok guys, dan jangan diulangi di tahun depan. Ya. Kita udah besar lah, harus bisa memilah mana yang baik, mana yang batil, dan mana yang hak. Oke, nyambung ke puasa kan, kalau misalnya puasa kadang kita capek aktivitas lain untuk cari uang. Nah ini trading forex bisa dijadikan satu apa? Bukan destinasi atau satu pekerjaan, Opsi lah, opsi satu pilihan untuk kita cari uang. Gimana bisa di rumah kan, puasa tuh lebih banyak ibadah di rumah ya biasanya kan, lemes karena puasa. Nah ini bisa jadikan opsi di rumah kita sambil dagang. ya, karena trading forex adalah fleksibel ya, Gitu. bisa Dagangan atau sambil nyangu.
Karena tapi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa trading forex kalau kita melakukan trading forex dalam dalam keadaan puasa itu bisa membatalkan juga. Masa? Tapi ada beberapa syarat lah yang bisa membatalkan itu. Yang pertama tuh kalau misalnya kita trading forexnya sambil minum es kelapa gitu. Itu Gelo. Gue udah serius, soalnya gue baru denger sekarang. Kaget kenapa dibahas Itu saya pernah dengar lah dalil seperti itu ya, yang dimana kalau misalnya kita trading forex, kita menganalisanya sambil gak sengaja lah minum satu buah es kelapa, ya itu batal gitu ya guys. Jadi seperti itu ya guys. Gila, gue udah serius banget loh. Drama tuh. Nah. Jadi seperti itu ya guys. Bincang-bincang kita lah, bincang-bincang simple yang ya siapa tahu aja bisa bermanfaat buat para trader pemula yang pengen mulai trading forex ya. Cuman ya itu tadi kita harus garis bawahi, kalau di dunia trading forex ini adalah kan kita berbicara pada bisnis ya, bukan permainan. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan plannya sebaik mungkin seperti apa. Kita harus memilah-milah juga circle yang mau kita singgahi itu seperti apa. Jangan sampai salah kaprah, jangan sampai kita teriming-imingi dengan iklan-iklan di luar sana yang bertebaran. Karena saya sering banget tuh banyak lihat konten-konten khususnya di TikTok yang biasanya scalping itu dia malah layering ya. Yang seharusnya scalping itu pada dasarnya atau garis bawahnya itu cara trading yang lebih cepat yang kita memanfaatkan 2 atau 3 poin, bukan cara trading yang kita memanfaatkan dengan layering yang kita gunakan gitu. Setuju ya. Pengalaman ya kayaknya. Iya, karena korban. Oh. Korban layering ya. Ya. Jadi seperti itu ya guys. Mungkin ada sepatah dua patah. Patah. Atau 3 patah. Atau Muhammad patah. Cinta lu. Ya mungkin ada sepatah, 2 patah, Muhammad patah atau apa gitu. Buat trader Intinya, di luar sana. buat trader di luar sana, kita juga harus bisa menjadi lingkungan yang positif untuk orang lain. Jangan juga kita cuma bisa pilih-pilih tapi kita ternyata negatif di mata orang lain. Jadi kita juga harus menciptakan lingkungan yang positif untuk orang lain. Setuju. Keprok. Nice, mantap. Jadi Thank you. itu ya mungkin apa ya? Ya itulah akhir dari podcast kita ini ya. Jangan kapok nontonin podcast saya karena ini saya baru pertama kali. Jadi kalau ada salah dan kurang katanya mohon dimaafkan. Kalau ada lebihnya kembalian ya. Oke. Oke. Oh iya, jangan lupa buat Bapak Ibu ya yang mau nanti belajar dan bertemu lagi dengan teman-teman se-Indonesia, trader Iya, betul. Indonesia yang insya Allah di mana positif ya. Bisa langsung aja datang ke Didimes Jalan Garuda nomor 88 Bandung atau hubungi kontak di bawah ini ya. Iya, setuju. Karena biasanya ini di bawah kalau karena biasanya kita lebih serius itu kalau udah di ruang VIP ya. Betul. Karena ini ruang santai aja sih. Oke, jadi ditunggu di sini. Dan sekianlah kata-kata dari aku hari ini. Semoga bermanfaat aja. Semoga bermanfaat guys. Udah ya. Jadi itu ya guys dari saya dan Nona Nata. Semoga sedikit ilmu yang kita berikan itu bermanfaat buat kawan-kawan. Dan sekali lagi saya ingatkan buat kawan-kawan yang pengen punya circle trading yang lebih positif, yang lebih sporting, atau yang pengen pengen belajar soal ilmu trading forex dari dasarnya banget sampai ke atas-atasnya ya. Itu boleh datang aja ke Cafe Trader di Jalan Garuda 88 Anir Kota Bandung. Jadi saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Like. Marhaban ya Ramadan.